bukti ini ono Wali Songo, mana sejarahnya? Tidak ada. Loh niku saniki pun mulai muncul ngoten niku. Mana buktinya ada sunan-sunan? Kan yang ada Sunan Abu Dawud. Loh malah kecelek sampai nek ngomong Sunan Abu Dawud. Wali Songo sunan-sunan ora ana kitabe. Katene opo mboten? Lho aja maneh Wali Songo, mbahe dhewe ku terkadang ora weruh kok. Mbahmu iki biyen mudin ning kene iku musala ning kene pertama iku Mbah Mudin. Napa ngoten, Lek? Lah ya iku kowe ora weruh kok. Sebab kepaten Lah nek ting pun kepaten obor sulit. Lama-lama nanti nek kados kula contohake sakniki peninggalane agama liya isih dijaga direksa apik. Nyuwun sewu peninggalane Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, candi-candinya, tempat kelahirannya Nabi Isa, tempat ngadusane sing cilike Nabi Isa ngantos sakniki isih terpelihara dengan baik. Lah tinggalane wong Islam kok malah dibabat dengan alasan membuat masjid, pelebaran masjid. Akhire wong Islam kepaten obor. Ning tiang-tiang oknum mau terus ngutik-ngutik sejarah ben awake dhewe kepaten obor. Suwi-suwi sejarah kebangsaan ilang. Sing kuwatirake generasi sing arep tekon iku mangke apa bener, Mbah? Anu yang biyen Indonesia ku dijajah karo Londo, Portugis. Iya. Sing ditakoni sih saksi sejarah sih urip. Ning bekas-bekas situs-situs sejarah ilang. Dangu-dangu nganggepe napa iku Londo, dijajah Londo iku ora biyen Indonesia dongeng. Buktine ora eneng kok. Rap ngomong apa kowe? Lho niki bahayane. Menghilangkan tapak tilas, menghilangkan situs-situs sejarah. Ini perlu khol mriki dalam rangka nguri-nguri tinggalan kesepuhan dari mulai situsnya ngantos makamnya sehingga awake dhewe dadi bangsa sing weruh tapak tilase bisa ngergani tinggalane para leluhur ora ndungan gampang ngoten tok. Warane orang ngerti matur nuwun ngoten niku. Maka ketika Habib Lutfi ditanya, Habib, keistimewaan ziarah Wali Songo ku apa? Isin. Lu ndak barokah, Habib, ndak terlalu dhuwur iku. Ndak barokah karomahnya, ndak malu saya sama Wali Sembilan. Ya Allah, Sunan Ampel setiap hari ngejak orang tahlil, berzikir berapa ribu orang. Membaca tasbih berapa ribu orang, membaca zikir selawat kepada Nabi berapa ribu orang. Itu baru itu. Membaca Quran berapa ratus orang, yang tahtiman di situ, yang baca Yasin. Nah kita tanya tadi, Sunan Ampel di kuburan masih bisa mempersatukan umat. Yang ziarah siapapun tidak pernah ditolak, oleh jorok kuncinya pun tidak, kon partainya apa tidak pernah, bajunya apa tidak pernah. Kok kalah sama orang mati sih bisa mempersatukan umat, membuat satu cipta pasaran-pasaran kecil, ekonomi kerakyatan di lingkungan Sunan Ampel semuanya rame, dari mulai Ampel Deto, Ampel Gading. Ada siapa? Ada Sunan Ampel yang sudah mati 500 tahun yang lalu. Orang 500 tahun yang lalu masih bisa merejokan umat. Kita ini bisa apa? Malu. Ya Allah. Datang ke Sunan Ampel lagi. Salamullah ya sadah minar rahman yaghsyakum. Ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Duduk Al-Fatihah sing Yasin. Kita lihat ya Allah, sebelah sana Yasinan, sebelah sini maca Waqiah, Rahman, kalau sak Quran, ini maca tasbih, zikir. Ya Allah, kita ini muka saya ditaruh di mana? Ini orang sudah mati masih bisa ngajak dakwah, masih bisa menyantuni lingkungannya. Umpamane ning Ampel Kurano Sunan Ampel mau dagangan sama siapa?
Mau dagang sama kuburan? Coba. Fakta itu. Bahkan terkadang orang ziarah, anti ziarah ikut jualan di situ. Loh, luar biasa kan? Maaf saja. Masalah tekan gak tekan urusanku, urusannya Allah Ta'ala. Ini realita itu tidak bisa kita pungkiri. Sunan Ampel sampai sekarang masih bisa sebab memberi makan kepada yang hidup. Lingkungannya rame, rejo. Belum Wali 9 yang lain. Sampai Maulana Syarif Hidayatullah. Sebelah yang ziarah untuk non muslim, yang satu muslim. Masih bisa mempersatukan bangsa. Itu satu contoh. Nah kita rombongan terkadang dari Medan, dari Palembang, dari Banten, dari Jawa Timur. Lagu ini kabeh gak podo. Nek dikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang sebelah, illallah, la ilaha illallah. Yang belakang, illallah, la ilaha illallah. Yang belakang lagi lebih ribut, illallah, la illallah, la illallah. Nggak ada yang ribut. Jare sing lagu ini dawa-dawa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rek. Mas, ki lagu ini ngene lagu ae kon. Iki endang gak usah ngeden-ngeden kaya sampean. Illallah, la ilaha illallah. Lah aku mantep ngene kok, Cak. Kula niki mantep nih ngoten niku. Pun sampean-sampean kula. Wong loro padu sing mburi ngebut si utuh. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iki nah ngebut. Sing wong loro gak trimo. Jare sing ngebut. Lho kula nek mboten ngebut ki oleh kedhik, Mas. Kula ngebut iku ben oleh akeh. Kok tidak? Jalan semuanya lancar. Sing dikire illallah la illallah la illallah illallah la ilaha illallah. Sing kono subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah. Sing kono Astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Semburi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sing kono ya latif ya latif ya latif ya latif. Lho enak kabeh. Berarti wong wis mati sekian tahun isi iso ngruno merukunaken umat, menyatukan bangsa. Mestinya kita harus bangga. Sebelum kita makan apel punya orang lain, artinya luar, kita harus bangga makan apel apa yang produksi dari bumi pertiwi ini. Harusnya kita begitu. Baru kita akan bersaing ekonomi dengan baik, dengan maju. Karena apa? Kita fanatik dengan hasil bumi karya, bumi pertiwi ini. Tapi kalau kita lebih suka membanggakan orang lain, apapun yang keluar dari bumi pertiwi tercinta ini, tetap sandal jepit buatan Tegal, padahal kuatnya sama. Top Cibaduyut juga catnya sama dari Bogor dari Jakarta. Tapi kalau tidak ditulis made in Jepang kurang laku. Padahal buatan Tegal. Nah sejauh mana kecintaan kita kepada republik ini dan kepada bangsa ini, kepada bumi pertiwi ini, kepada tanah air ini. Harusnya kan begitu. Namanya orang kenal Indo. Yang keras, Indonesia kok ngelebut bangsane dewi lemes sampean. Gimana mungkin Anda akan fanatik? Harusnya bangga. Rasulullah menyatakan li anil arawi hubbul arab thalathun. Kecintaan kepada dunia Arab 3 perkara. Li anil arabi, karena saya orang Arab. Rasulullah tegas menunjukkan kebangsaannya, mendidik untuk siapa? Umat dan bangsa ini. Tunjukkan sekali lagi kalau saya bangsa Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga sebagai anak Indonesia. Sekali lagi sebutkan Indo. Ngono aja. Ngono arep ngelawan perang takon ndi sampean? Laut mempunyai jati diri. Laut mempunyai kepribadian.
Dan penghuninya hebat. Tidak ada orang beli ikan laut tanpa diasini lagi. Diasini lagi. Padahal mereka hidup di laut. Mengapa tidak asin? Mengapa tidak terkontaminasi? Padahal mereka itu hidup bersama dengan bermain di laut, air yang asin. Limada? Umat Islam mempunyai jati diri. Tidak mudah cepat terpengaruh oleh apapun dalam menjaga akidah ini. Tidak cukup dikatakan fulus pindah akidah, lah. Maaf saja umpamanya dibikinkan masjid saja sudah berubah. La ilaha illallah. Banyu laut itu sudah memberikan contoh bagi kita. Yang jero iwak laut juga sama. Itu satu sisi. Bagaimana selaku anak bangsa? Tanah airnya terjaga dengan baik. Bangsanya terjaga dengan baik. Tidak mudah terkontaminasi. Mempunyai harga diri, mempunyai jati diri. Tidak mudah. Budaya tetap masuk, tapi kita tidak tergilas oleh budaya. Karena apa? Kita mempunyai jati diri, mempunyai mahabbah, kecintaannya kepada Rasulullah, kecintaannya kepada Allah Ta'ala, kecintaannya kepada para ulama, kecintaannya kepada aulia, kecintaannya kepada bangsa ini, kecintaannya kepada republik ini. Maaf saja, saya memang sering kemana-mana berbicara masalah NKRI. Karena sudah banyak melentur, nasionalismenya itu sudah mulai melentur, kecintaan kepada republik ini, kecintaan kepada bangsa ini. Ini yang paling mengkhawatirkan. Kalau sudah mahabbahnya, kecintaannya ini mulai melentur, bangsa itu paling mudah digoyah. Karena apa? Mudah, jangan menyalahkan budaya orang lain masuk. Karena apa? Kita senang. Kita sudah bosan dengan budaya kita sendiri. Tidak dibangkitkan kecintaannya kepada bangsa ini, budaya ini. Yang kita milik sebetulnya budaya kita lebih kaya. Bangkitkan dulu rasa kecintaannya. Cinta pada tanah airnya, cinta kepada bangsa ini. Makanya oknum-oknum manusia kalau mau menghancurkan umat Islam, mau menghancurkan bangsa, ada salah satu hadis di sini diperingatkan oleh Rasulullah. Walaupun ini hadis menerangkan tentang kecintaan, tapi di balik itu kita belajar. Wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri mahabbatihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kecintaannya kepada Rasulullah mulai melentur, umat Islam itu imannya semakin menipis. Kalau sudah imannya semakin menipis, dimasukin apa saja gampang, digoyah pun mudah. Tapi kalau mahabbahnya semakin luar biasa kepada Rasulullah, imannya akan semakin kuat. Artinya kalau kita artikan, nek arep ngancurno umat Islam ku ya gampang, piye carane? Ya mahabbahe lenturno. Anggap Kanjeng Nabi ku manusia biasa, hanya Rasul dan Nabi, beliau mendapat wahyu, kita tidak. Selalu dihembuskan yang demikian. Supaya apa? Kita selalu mendengung melihat Nabi adalah manusia biasa, manusia biasa. Terngiang di telinga kita ini manusia biasa. Sulit untuk mengatakan bahwa baginda Nabi manusia luar biasa. Udah digoyah. Akhirnya melentur. Apalagi kepada Rasulullah. Kalau sudah kita membaca riwayat hidupnya Rasulullah, dikatakan begini, lalu nilainya pahlawan-pahlawan kita, nilainya pejuang-pejuang Islam kita, Wali 9, lain-lainnya, dan para pejuang-pejuang kita yang ikut andil memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan belenggu kebodohan, dan para alim ulama kita, lalu nilainya apa? Coba. Ning zaman Kanjeng Nabi ku maca riwayate Kanjeng Nabi dak eneng maulid umpama.
Lalu nilainya ulama-ulama itu manakibnya lalu apa? Apakah umat ini lalu kepaten obor sama Rasulullah? Kita tidak tahu jauh. Lebih tahunya sebatas Rasul utusannya Allah, selesai. Keturunan Quran bar. Apakah sebatas itu? Manakibnya yang lain, ulama-ulama yang lain. Kita mau takut, diwaca ya apa maca Kanjeng Nabi ndak boleh. Lah terus harganya ulama yang lain nilainya di mana? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana Allah Ta'ala menempatkan Rasulullah jais di Sidratil Muntaha, sebagaimana Allah Ta'ala menempatkan Nabi Allah Musa dalam gunung Turisin. Setelah mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, Allah Ta'ala menjawab Assalamu alayka ayuhan nabiyyu, bukan ayuha Muhammad, ayuhan wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah langsung menunjukkan sifat azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Maka Rasulullah minta sama Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi hebatnya di situ. Kita makan enak saja terkadang lupa sama kedua orang tua. Dulu waktu kecil orang tua kita bagaimana ya Allah mencarikan sesuap nasi untuk anak-anaknya. Coba kalau kita makan kebuli yang apa, kita ingat orang tua kita di rumah, bagaimana payahnya orang tua kita. Sekali-kali, bukan saben hari, untuk mengingat kembali. Tapi apa orang tua kita? Yang ahli pertanian, yang ahli dagang, musim hujan kehujanan, musim panas kepanasan di sawahnya, di kebunnya. Yang kerja berat. Coba kita menengok, kenal sama orang tua, bukan mengerti nek iku bapakku tok, itu bukan. Coba kita kenal sama orang tua. Orang tua-tua kita makan di warung, di rumah makan yang cukup sederhana. Terkadang cukup yang dia makan asal pakai kerupuk dan lain sedang. Yang penting kenyang. Sebab apa? Ingat kalau makan yang enak anaknya di rumah. Untuk sekolah, untuk biaya ini. Coba kita berpikir ke sana. Jangan melihat bagaimana rumahnya orang tua sudah mentereng begini. Tahu-tahu sudah punya kendaraan. Bagaimana cara merintisnya. Kita belajar dari itu. Bukan memanjakan setiap pribadi. Demikian didikan Rasulullah hebat, kepedulian kepada umat. Assalamu alaina wa ala ibadillah